Dear Gabriela, pertemuan kita belum lagi seumur jagung, tapi aku merasa seolah sudah berabad. Sikapmu yang begitu bersahabat membuatku percaya bahwa engkau tempatku berkisah. Dalam perbincangan kita di sebuah restorante, aku, kau, dan bahkan manusia secara umum sedang mengalami suatu proses perubahan yang dahsyat sekali. Gambaran masa depan telah dipaparkan oleh Alvin Toffler waktu itu dalam bukunya Gelombang Ketiga. Sulit sekali mendefinisikan revolusi baru secara tepat, karena kita hidup di dalamnya. Tak ubahnya seperti seorang yang dilahirkan pada zaman revolusi industri. Ia mungkin menyadari perubahan besar-besaran yang sedang berlangsung, namun dibingungkan oleh kompleksitasnya. Demikian pula keadaan kita. Keadaan itu kita terima sebagai suatu arus berbagai macam perubahan yang nampaknya tidak saling berkaitan. Perubahan itu karena komputer, tapi bukan hanya komputer. Karena revolusi biologi, tetapi bukan hanya revolusi biologi. Karena pergeseran untuk biologi, karena keseimbangan geopolitik baru di dunia ini, dan perubahan atau permainan video, stereo, dan Walkman, karena lokalisme dan globalisasi. Gabriela ingin rasanya kuteruskan. Saat kamu memesan cappuccino, "Prendo cappuccino," katamu pada seorang pelayan. "Prendo il latte," sambungku untuk memesan susu. Perubahan yang sedang mempengaruhi seluruh dunia, yang tidak berjalan seirama dan setaraf. Dalam suatu seminar saat itu, yang diadakan oleh Organizations of Economic Cooperation and Development, menerangkan bahwa perubahan-perubahan itu dimisalkan sebagai dua buah jalan kereta api, jalur lambat dan jalur cepat. Di luar kedua jalur itu, ada bangsa-bangsa atau negara-negara yang seakan-akan ketinggalan di peron, tidak ikut berkembang, dan tidak berubah. Bangsa-bangsa itu dikatakan mandek. Perkembangan dan perubahan yang sedang terjadi secara mondial, bahwa kita sedang berada di ambang pintu perubahan-perubahan yang tidak ada tara sebelumnya. Keikutsertaan dalam proses perubahan yang besar itu memerlukan regenerasi seluruh bidang.
degenerasi dari kemampuan suatu bangsa dalam usahanya mempengaruhi lingkungannya guna menyelesaikan masalahnya. Di antara masalah-masalah yang pokok adalah usaha agar bumi ini tetap bisa dihuni oleh manusia. Pada jalur cepat bisa dimisalkan bullet train atau kereta api pelurunya Jepang atau kereta api cepatnya Perancis yang mempunyai kecepatan yang luar biasa. Itulah pengetahuan-pengetahuan tentang subkonduktor, mikroelektronika, dan bioteknologi. Revolusi Industri 4.0. Gabriela Tugueloli, kau yang ada di sana pasti juga sudah mengetahui perkembangan dunia dewasa ini, yakni revolusi industri 4.0. Revolusi industri ini adalah nama tren otomasi dan pertukaran data terkini dalam teknologi pabrik. Istilah ini mencakup sistem cyberfisik, internet untuk segala komputasi awan dan komputasi kognitif. Revolusi Industri 4.0 menghasilkan pabrik cerdas. Di dalam pabrik cerdas berstruktur modular, sistem cyberfisik mengawasi proses fisik, menciptakan salinan dunia fisik secara virtual, dan membuat keputusan yang tidak terpusat lewat internet untuk segala. Sistem cyberfisik berkomunikasi dan bekerja sama dengan satu sama lain dan manusia secara bersamaan. Lewat komputasi awan, layanan internal dan lintas organisasi disediakan dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak dalam rantai nilai. Sebagaimana revolusi industri terdahulu, revolusi industri 4.0 berpotensi meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh dunia. Namun, kemajuan di bidang otomatisasi dan kecerdasan buatan telah menimbulkan kekhawatiran bahwa mesin-mesin itu suatu hari akan mengambil alih pekerjaan manusia. Selain itu, revolusi-revolusi industri sebelumnya masih dapat menghasilkan lapangan kerja baru untuk menggantikan pekerjaan yang diambil oleh mesin itu. Sementara itu, kali ini kemajuan kecerdasan buatan dan otomatisasi dapat menggantikan tenaga kerja manusia secara keseluruhan, yang digantikan oleh teknologi dan robotik. Begitulah kata Wikipedia. Gabriela sayang, karena zaman terus berkembang, mau tidak mau
negeriku dan negerimu harus mengikuti perkembangan zaman, yaitu ikut masuk ke era revolusi industri 4.0. Inti revolusi industri 4.0 adalah pengembangan kepintaran buatan. Misalnya robot, pesawat tanpa awak, cyborg, dan lain-lain yang sebetulnya sudah ada, tapi perlu digantikan yang lebih canggih dan lebih praktis. Profesi yang sekarang ada mungkin pada suatu saat nanti berguguran karena keahlian mereka bisa diganti dengan mesin otak buatan. Dan ini sulit. Karena itu Indonesia dalam waktu singkat harus memiliki ribuan pakar teknologi tingkat tinggi. Lalu, mengapa pada waktu wacana revolusi industri 4.0 pertama kali diwacanakan, Kanselir Jerman Angela Merkel sangat bersemangat dengan wacana revolusi industri 4.0? Bukan karena semata-mata salah satu penggagas revolusi industri 4.0 adalah pakar Jerman bernama Klaus Schwab, tetapi juga karena kejayaan teknologi Jerman sampai dengan berakhirnya Perang Dunia Kedua telah disalib oleh negara-negara lain, khususnya Amerika. Pada Perang Dunia Kedua, bukan hanya menghancurkan industri Jerman, tetapi juga melukai martabat bangsa Jerman. Society 5.0. Well, Gabriela, this is also a very important problem about Society 5.0. Masyarakat 5.0 atau disebut Society 5.0 adalah sebuah konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Pada era ini, masyarakat diharapkan mampu menyediakan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0 untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Dengan merujuk kepada Kemendikbud, bahwa dalam menghadapi era Society 5.0, dunia pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Peserta didik diharapkan dapat memiliki kecakapan hidup abad 21 yang dikenal dengan istilah 4C atau 4C, yakni creativity, critical thinking, communication, dan collaboration. Oleh karena itu, ada 3 hal yang harus dimanfaatkan pendidik di era Society 5.0, antara lain Internet of Thinking, Visual Augmented, Artificial Intelligence, untuk mengetahui serta mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran yang dibutuhkan oleh peserta didik.
Gabriela yang cantik, muncul pertanyaan pada diri kita sendiri. Di manakah kita? Apakah kita ketinggalan sepur yang mandek? Siapa yang ikut dalam percepatan perkembangan dunia, khususnya revolusi industri 4.0 dan society 5.0? Banyak pertanyaan yang harus dijawab, dan jawaban itu tidak bisa datang dari luar, melainkan harus dari diri kita sendiri. Malam ini bulan separuh tanggal, tetapi tidak separuh hati yang kutitipkan padamu. Selamat malam, si cantik Gabriela. Buona notte e la bellissima Gabriela.